Hai semuanya. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang perlu diketahui setiap investor, yaitu sektor saham yang tahan banting di tengah gejolak ekonomi. Investasi bukan hanya tentang memilih saham termurah atau yang paling terlihat menguntungkan. Investasi juga tentang memahami prinsip penting, yaitu bayangkan, ekonomi itu seperti roller coaster, naik turun, ada resesi, inflasi, dan krisis geopolitik. Tapi ada beberapa bisnis yang tetap kokoh dan terus tumbuh. Itulah hebatnya ketahanan. Mari kita bahas lebih lanjut. Apa yang membuat suatu sektor tahan banting? Ada 3 hal. Produknya selalu dibutuhkan. Model bisnisnya adaptif dan mereka pintar mengelola risiko. Pertama, sektor kesehatan. Ini jelas kan? Orang-orang selalu butuh perawatan medis, seperti rumah sakit, obat-obatan, dan asuransi kesehatan. Perusahaan seperti Johnson & Johnson, Pfizer, atau bahkan perusahaan lokal seperti Kalbe Pharma, permintaannya tetap stabil meskipun ekonomi sedang turun. Selanjutnya, sektor kebutuhan pokok. Bayangkan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan perlengkapan rumah tangga. Orang mungkin bisa mengurangi belanja barang mewah, tapi mereka tetap akan membeli mie instan dan sabun. Lihat saja perusahaan seperti Unilever atau Indofood CBP di Indonesia, mereka sangat kokoh. Sekarang mari kita bicara tentang energi dan infrastruktur. Bahkan saat ekonomi melambat, pemerintah tetap fokus membangun dan memelihara infrastruktur, gas, listrik, dan transportasi. Dunia tidak bisa berfungsi tanpanya. Perusahaan lokal seperti PGN atau PTBE berkembang karena permintaan yang terus ada dan kontrak jangka panjang. Bagaimana dengan teknologi? Memang sektor ini terlihat fluktuatif, tetapi beberapa subsektornya sangat penting, seperti cloud computing, SaaS, dan pusat data. Raksasa seperti Microsoft dan Amazon Web Services atau DCI Indonesia di Indonesia sekarang menjadi bagian penting dari kehidupan modern. Telekomunikasi juga penting. Apapun krisisnya, orang perlu tetap terhubung. Perusahaan seperti Telkom Indonesia menyediakan layanan yang sekarang sama pentingnya dengan air dan listrik. Real estate juga memiliki sektor yang tahan banting, seperti perumahan terjangkau dan properti logistik. Ini bukan hanya tentang rumah mewah, tetapi tentang memenuhi kebutuhan dasar. Terakhir, manufaktur industri. Perusahaan yang memproduksi bahan-bahan penting, misalnya plastik atau bahan kimia dasar, seringkali memiliki kontrak yang stabil dan permintaan yang tetap. Chandra Asri Petrochemical adalah contoh yang bagus di Indonesia. Intinya, diversifikasi adalah pertahanan terbaik Anda terhadap siklus yang tidak terduga. Sebarkan investasi Anda di berbagai sektor yang tahan banting ini, dan Anda akan membangun portofolio yang tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga ketenangan pikiran. Investasilah pada bisnis, bukan hanya saham. Sektor-sektor yang tahan banting seperti kesehatan, kebutuhan pokok, infrastruktur, dan teknologi adalah jang Anda di tengah badai. Time Pioneering. Ini bukan hanya tentang menghasilkan uang, tetapi tentang tetap stabil di dunia yang tidak terduga. Sekian untuk hari ini, terima kasih sudah menonton, dan semoga kita semua bisa membuat investasi yang cerdas dan stabil. Sampai jumpa lagi.